بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والغلاء يا رحمن يا رحيم. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada maghrib hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah ini, fi baitin min buyutillahi azza wa jalla ini, dan kita menjalankan rangkaian ibadah. Dan saya mengingatkan diri saya sendiri maupun jamaah sekalian untuk tidak lupa meniatkan iktikaf ketika berada di dalam masjid ini. Kita dalam satu hari berkali-kali masuk ke dalam masjid, tetapi karena lupa bahwa iktikaf itu bisa dilakukan meskipun sejenak, akhirnya kemudian kita tidak mendapatkan pahala iktikaf tersebut. Padahal kalau yang kita lakukan pada sore hari ini itu terbilang cukup panjang keberadaan kita di dalam masjid, dari tadi menjelang maghrib sampai nanti kita selesai melaksanakan sholat isya. Bahkan ada dari sebagian kita yang akan tetap berada di sini sampai pukul 8:30 ataupun jam 9, baik untuk kepentingan berzikir, belajar maupun membaca Al-Quran. Oleh karena itu, jangan lupa untuk menghadirkan niat secara khusus berkaitan dengan iktikaf kita dan rangkaian ibadah-ibadah kita pada sore hari ini, maupun berkaitan dengan amal-amal kita yang lain. Kalau kita renungkan baik-baik, di antara yang betul-betul kita miliki itu sebetulnya adalah niat-niat kita. Karena apa yang melekat dengan diri kita, apalagi yang kemudian berada di luar tubuh kita, itu bisa ada, bisa tidak ada. Ya, misalkan orang yang ingin beramal dengan membaca Al-Quran dengan matanya, dia menyaksikan mushaf begitu, kalau matanya tidak ada, tidak bisa. Kalau orang mau beramal dengan telinganya, dengan istima', ya, mendengarkan Quran misalkan, kalau pendengarannya dicabut, ya tidak bisa. Kalau orang mau beramal dengan tangannya, ya, misalkan dengan menulis sesuatu, lalu kemudian tangannya dihilangkan, ya tidak bisa. Apalagi yang kemudian di luar diri kita seperti harta kita dan sebagainya, itu kalau Allah cabut, ya kita tidak bisa beramal dengan semua hal itu. Lalu kemudian pertanyaannya, apa yang melekat dengan diri kita? Ya niat-niat kita, amal-amal hati kita, itu dia melekat. Makanya tinggal kemudian seberapa seriuskah kita menggunakan gerak-gerik hati kita untuk beramal. Dan berkaitan dengan amal-amal hati ini, bagi orang-orang yang sudah belajar Islam cukup lama, dia pasti akan memperhatikannya. Kalau dia belum mengenalnya, maka sudah waktunya untuk mengenal amal-amal hati. Karena kalau amal badan itu dia ada habisnya, ada batasnya, ada keterbatasannya. Misalkan apa? Ya, membaca Quran itu dengan lisan itu ada capeknya. Sholat sunnah itu ada waktu-waktu terlarangnya. Tetapi amal-amal hati itu bisa dilakukan setiap saat. Ya, bahkan di tempat-tempat yang sebagian amal-amal lahiriah itu dilarang, amal hati itu masih bisa dilakukan. Di dalam kamar mandi kita masih bisa mengingat Allah dengan hati kita, meskipun secara lisan sudah tidak bisa. Nah, amal-amal hati ini penting. Lebih-lebih amal hati itu punya pengaruh terhadap kesahihan sebuah amal lahiriah. Bahkan kemudian yang melipat gandakan nilainya itu adalah amal hati tersebut.
maka memperhatikan gerak-gerik hati berikut amal-amal hati tersebut itu punya pengaruh yang sangat signifikan. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, adapun yang selanjutnya kita bahas berkaitan dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berkaitan dengan perjalanan malam yang beliau lakukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian beliau Allah terbangkan, ya, Allah angkat, melakukan perjalanan menuju ke langit, ya, di malam yang sama. Sebuah kejadian yang di luar akal manusia, bukan karena dia tidak masuk akal, tetapi melampaui batas-batas penalaran kita, yang semakin zaman berkembang semakin mudah difahami. Ya, dulu melakukan perjalanan darat, ya, dari Mekkah ke Madinah itu butuh waktu yang lama. Sekarang dengan bis itu bisa cepat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu sangat lama. Sekarang dengan pesawat menjadi, atau dengan kereta, kalau sudah ada kereta begitu, ya, jauh lebih cepat. Ya, perjalanan dari Makkah ke Andalusia itu dulu membutuhkan waktu berapa lama? Karena di dalamnya pasti ada perjalanan lautnya juga. Nah, tapi kalau sekarang dengan pesawat itu bisa menghemat waktu sedemikian rupa. Maka nanti seiring berjalannya waktu kita akan semakin mudah memahami perjalanan malam hari Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bahkan nanti pada batas tertentu ketika teori-teorinya terkuat akan lebih mudah bagi kita untuk memahami perjalanan Nabi kita dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7. Meskipun kemudian untuk merealisasikannya mungkin sampai akhir zaman pun Allah tidak izinkan kejadian serupa terjadi kembali. Nah, itulah yang kemudian Allah limpahkan kepada diri kita. Nah, berkaitan dengan Isra Mi'raj itu dikatakan di sini ja'at hadithatul Isra wal Mi'raj tasbitan wa takriman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqabi sinina tawilah minad da'wah. Jadi kejadian Isra Mi'raj itu terjadi pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh setelah beliau melewati masa-masa kenabian. Bahkan kejadian Isra Mi'raj itu terjadi di puncak-puncak intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sudah merasakan kesedihan sedemikian rupa, Anda bisa bayangkan beliau ingin manusia selamat, kemudian beliau dituduh memecah belah keluarga. Beliau ingin manusia selamat, dianggap merusak tata nilai masyarakat. Beliau ingin orang-orang selamat, kemudian beliau malah kemudian diboikot selama 3 tahun dengan model boikot yang menguras energi. Jual beli tidak bisa, mau jual tidak bisa, mau beli tidak bisa, ya, sampai kemudian untuk mendapatkan makanan hari itu pun tidak mudah. Akhirnya kemudian memakan apapun yang bisa dimakan, ya, padahal usia Nabi dan beberapa sahabat senior itu sudah luar biasa. Paman Nabi Abu Thalib sekurang-kurangnya saat itu berusia 65 sampai 70 tahun. Khadijah sekurang-kurangnya berusia 65, antara 53 sampai 65 tahun. Maka betapa luar biasanya. Nah, ketika kemudian pemboikotan itu selesai, apakah kemudian urusannya menjadi kelar? Enggak. Ya, kejadian menjelang Isra itu Nabi datang ke Taif, ya. Ke Taif itu responnya sangat sinis. Bahkan ada bahasa, ya, kalau kamu Nabi kenapa? Kalau kamu Nabi kenapa? Saya tidak mau bicara denganmu. Ya, kalau kamu bukan Nabi, ya bagus saya tidak bicara denganmu. Dan kalau kamu Nabi dan saya menolakmu, itu bahaya bagi saya. Jadi pragmatismenya kan mengagumkan. Ya, bahkan kemudian orang-orang Taif itu melempari beliau dengan batu, sampai kemudian luka itu di kaki beliau, di kepala beliau. Luar biasa responnya. Nah, dalam kondisi seperti itu Allah perjalankan beliau melalui sebuah perjalanan yang mengagumkan, yang betul-betul memberikan pengalaman kejiwaan yang luar biasa kepada diri Nabi. Bahkan sampai orang yang mendengarnya pun tidak percaya, kecuali orang-orang yang kuat imannya.
Karena ingat setelah Isra Mi'raj itu banyak orang yang murtad mengatakan wah Muhammad ini gila nih. Dulu ngaku nabi, sekarang ngaku bisa sampai langit gitu. Ya kan, nalarnya gitu aja kan orang-orang yang imannya memang nggak siap begitu. Dan kalau kita nggak hati-hati, kalau kita hidup di zaman itu pun kita tidak tahu kita ada di kubu mana. Kita ini menjadi pengikutnya Abu Bakar As-Siddiq atau pengikutnya Abu Jahal itu, atau pengikutnya orang-orang yang tadinya Muslim kemudian murtad karena kejadian Isra Mi'raj tersebut. Nah, Isra Mi'raj ini dikatakan di sini sebagai tasbit. Tasbit itu adalah pengokohan. Jadi hati Nabi itu menjadi kokoh bahwa beliau itu betul-betul Rasulullah. Gitu. Allah berikan kepada beliau sebuah karya wisata begitu kalau dalam bahasa sekarang ya. Tetapi karya wisata yang kejadiannya itu melampaui batas-batas nalar manusia sehingga beliau merasakan betul sesuatu yang besar sekali. Itu Nabi itu pasti ketika mencoba menceritakannya pun tidak mudah ya kepada orang-orang, apalagi orang-orangnya ya, Nabi itu pasti sudah berhitung ketika menceritakan tentang Isra Mi'raj itu orang kafir Quraisy itu hanya akan semakin menolak beliau, ya kan? Bahkan beliau pun pasti sudah berpikir ketika menceritakannya kepada orang-orang Muslim yang awam itu, yang belum mendapatkan sentuhan yang memadai dari beliau itu ya pasti akan mengingkari. Ya, tapi kan diceritakan kan akhirnya. Bahkan kemudian menceritakannya pun tidak mudah. Sebagian orang-orang soleh ya yang mendapatkan pengalaman-pengalaman ruhiyah yang besar itu tidak mudah menceritakannya, karena itu sesuatu yang sangat personal dan memilih kata untuk menceritakannya pun belum tentu tersedia. Apalagi Nabi ini pengalamannya sangat mengagumkan, menceritakannya itu serba sulit itu. Ya kan? Kalau kemudian beliau ceritakan saja lah, saya dari Masjidil Aqsa itu orang ini tidak mudah itu. Apalagi kemudian tiba-tiba beliau katakan habis dari Masjidil Aqsa saya ke langit gitu. Jadi, ini lidah Nabi itu pasti akan tercekat itu. Ya, kalau tidak karena pertolongan Allah itu pasti luar biasa sulitnya. Lalu kemudian di sisi yang lain ya, peristiwa ini adalah takrim ya, bentuk pemuliaan ya, satu kenikmatan yang yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu kan sebagai pemuliaan begitu. Jadi ketika masyarakatnya menghinakan beliau, ketika kaumnya itu menolak beliau, merendahkan beliau, Allah lah yang memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Dzakarallahu ta'ala qissatal Isra fi suratil Isra. Ya, peristiwa Isra diceritakan di surat Isra. Ini membuat kita mudah untuk mengingatnya, karena ingat tidak semua kejadian itu diceritakan di surat yang namanya berhubungan. Itulah keunikan Quran. Quran itu ada seorang Yahudi bercerita, dia masuk Islam belakangan, tapi karena orang Barat ya sulit untuk kemudian bertanya, kamu ini kenapa sih jadi Muslim? Itu nggak mudah. Nah, ini yang bercerita ini mantan rektor sebuah kampus Islam di Indonesia, karena orang Yahudi ini dosennya. Ketika ya kemudian untuk bertanya tuh melipir dahulu. Nah, pertanyaannya begini, Anda ini kan profesor studi Quran, apa sih yang Anda dapatkan dengan mengkaji Qurannya orang Islam begitu? Ya harus melipir, karena kan di sana kan nggak mudah untuk bertanya, kok kamu jadi Muslim kenapa, itu nggak mudah. Nah ternyata jawabannya bagus, dia bilang begini, saya itu membaca buku tebalnya 500 halaman itu paling hanya butuh waktu 6-7 jam, dan saya sudah bisa menangkap 70% dari isi buku itu. Nah ini tentang etos belajar, ini etosnya ulama, orang ini orang kafir tapi etosnya etos ulama. Ibnu Taimiyah itu beliau sakit itu hiburannya baca buku. Dokternya bilang, kamu itu sakit gak usah mikir yang sulit-sulit. Ya, lah bagi saya baca itu hiburan. Nah, dokternya kemudian bilang, ya sudah kalau gitu saya lah lepas tangan deh. Ini kelakuannya ulama begitu. Kalau kita nggak sakit pun malas baca buku. Padahal membaca itu perintah Allah yang pertama. Nah, kita tidak membaca itu kita mengkhianati perintah Allah yang pertama. Tapi kembali ke orang Yahudi tadi, dia bilang, tapi saya tidak bisa melakukannya pada Quran. Quran itu polanya nggak begitu. Quran itu bukan seperti buku pada umumnya. Nah, bahkan ada kalimat yang menarik, dia bekerja seperti kerja nalar manusia. Nah, ini kan menarik kan?
kita dapat bahasa yang mengagumkan dari orang kafir yang tadinya kafir kemudian masuk Islam karena ketakjubannya kepada Al-Quran. Nah itu dia. Jadi model otak kita tuh bagaimana sih ketika kita mikir A kadang-kadang merembet ke B, merembet ke C, nanti balik ke A mikir jenengan mikir ke gendeng, tiba-tiba mikir ke bakule ngarep sing dibayar itu kan otak kita kan bekerja seperti itu. Nah Quran itu ketika menjelaskan sebuah persoalan begitu, ketika kira-kira perlu berpindah, dia akan berpindah topik. Coba cermati surat Al-Baqarah sajalah yang mudah ya. Nanti dalam artian kita saling berinteraksi karena dia di paling depan begitu. Bicara tentang orang bertakwa, lalu orang kafir, lalu orang munafik. Itu pun kemudian nanti gambarannya dengan ilustrasi. Lalu kemudian Allah bercerita tentang kekuasaannya, semesta dihidupkan. Lalu kemudian Allah bercerita tentang nyamuk ya, innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan. Lalu kemudian Allah bercerita tentang penciptaan Adam, lompat itu. Tapi lompatan itu tidak membuat Quran ini kacau dan tidak membuat Quran ini menjadi tidak indah. Quran itu dengan acak-acakannya itu indah, dia bagus, dia cantik begitu. Ya, dia berpindahnya itu sangat lembut itu. Bahkan nanti ketika dia harus berpindah ke tema yang awal tadi kembali itu perpindahannya. Coba kalau Anda di surat Al-Baqarah berkaitan dengan puasa itu kan, kutiba alaikumusiyam ayyama ma'dudat, terus selanjutnya tiba-tiba wa idza sa'alaka ibadi anni, lalu nanti balik lagi ya kan kembali uhillat lakum lailatas siyamir rafatsu ya, puasa ya, perintah puasa, ada ketentuan tiba-tiba kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan pada dia aku dekat. Lalu kemudian balik bahasan puasa, dihalalkan bagi kalian di malam-malam puasa itu. Quran itu mengalir dengan sangat indah. Nah berkaitan dengan surat Al-Isra, pembicaraan depannya sesuai judulnya ya kan, bunyinya bagaimana kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir ya. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekitarnya. Seorang sarjana dari Palestina ya, karena dia berangkat dari ayat itu dia teliti apa sih keberkahannya Masjidil Aqsa itu, jadi teori. Ini luar biasa ya. Al-Uwaisi itu apa namanya, beliau pernah ke Indonesia, pernah ke Jogja ya, itu jadi jurnal ilmiah tentang berkahnya Masjidil Aqsa itu, alladzi barakna haula, yang kami berkahi sekitarnya itu. Dicarikan itu apa sih maksudnya. Jadi Quran itu penuh dengan clue, penuh dengan kosakata kunci yang di satu waktu mungkin belum dipahami secara utuh, tapi nanti belakangan ketika kita olah ketemu maksudnya. Quran itu mengagumkan. Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada dia tanda-tanda kuasa kami ya. Anda bisa bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa singkat itu seberapa cepat coba ya kan. Itu asumsikan katakan setengah jam itu, berarti kan apa yang beliau lihat itu, berarti kan banyak hal beliau lihat dalam waktu yang sangat singkat. Belum nanti ketika kemudian beliau naik ke langit itu, berapa banyak. Kita naik pesawat itu baru naik ke atas itu kita sudah gumun kan. Ini kalau kita naik pesawat itu kita kan baru naik ke ketinggian berapa ratus meter aja lah, atau lebih dari 1000 meter itu kita lihat sudah Masya Allah luas sekali itu. Bahkan ketika beliau lebih tinggi lagi dari itu, berapa banyak keajaiban yang beliau saksikan dalam waktu yang sangat singkat itu pasti akan menghilangkan kesedihan yang beliau rasakan selama berbulan-bulan akibat penyiksaan, intimidasi ya, kekejaman, termasuk hilangnya orang-orang yang beliau cintai itu. Peristiwa mengagumkan itu membuat beliau melupakan hal itu sejenak, saking mengagumkannya apa yang beliau lihat ya. Innahu huwas samiul basir, dan sungguh Allah itu maha mendengar lagi maha melihat.
Nah, berkaitan dengan Mi'raj itu tadi baru Isra-nya ya. Mi'rajnya itu diceritakan di surat An-Najm, dan kita masih ingat di beberapa pertemuan sebelumnya surat An-Najm itu ya, di sebagian ayatnya yang sudah turun duluan ya, yang kemudian dibacakan oleh Nabi kita Muhammad SAW terang-terangan di depan orang-orang kafir Quraisy, di depan Ka'bah itu, membuat orang-orang kafir Quraisy itu terpukau itu. Dan kemudian jadi fitrah mereka itu tidak bisa menyembunyikan kekagumannya kepada Al-Quran. Makanya kemudian mereka ketika di ujung surat An-Najm itu diperintahkan wasjudu, mereka sujud. Sujudnya itulah sujud yang berangkat dari fitrah, satu kekaguman yang luar biasa atas kuasa Tuhannya itu. Nah, tapi kemudian berkaitan dengan Mi'raj ini kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatu maruna ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaksas sidrata ma yaksha ma zaghal basaru wa ma tagha. Nah, ini dia. Jadi peristiwa mengagumkan itu bukan karena kesalahan atau error di mata Nabi, dan Nabi itu juga nggak ngayal begitu. Ini betul-betul sesuatu yang memang mengagumkan dihadirkan di hadapan Nabi, atau Nabi hadir untuk menyaksikan hal yang mengagumkan itu. Ya kan, sekarang itu kan wisata yang ditawarkan masyarakat kita itu kan tempat berfoto-foto itu kan, yang menawarkan keindahan atau spot-spot menarik untuk foto yang kemudian nanti diunggah di Instagram, kan begitu kan. Nah, padahal tapi ketinggiannya itu paling berapa tuh? Paling di Gunung Kidul, ya kan? Di bukit mana, paling di daerah barat kita ini itu, kalau kemudian daerah Kulon Progo sana, yang dilihat Nabi itu lebih tinggi lagi itu, jauh di atas itu. Jadi istilahnya tuh kita menggunakan kias aula. Yang kita saksikan di Bukit Bintang Jelang Gunung Kidul itu udah mengagumkan. Nah, yang dilihat Nabi jauh lebih mengagumkan lagi. Saking mengagumnya dikatakan mazaghal basaru wa ma tagha. Jadi penglihatan Nabi itu bukan karena error, itu bukan khayal, betul-betul melihat. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, yang dia saksikan itu betul-betul tanda kuasa Tuhan yang sangat mengagumkan. Tu'addu rihlatul Isra wal Mi'raj min a'dami mu'jizatin nabi allati akramallahu biha nabiyahu. Jadi rihlah, ya, kata rihlah ini kalau anak muda sukanya touring gitu. Ini bukan sekedar touring main-main, ini rihlah imaniyah. Ya. Kalaupun touring itu dia berangkat dari iman, dari ruhiyah Nabi, dari spiritualitas Nabi. Dari Isra Mi'raj min a'dami mu'jizat. Ya, jadi termasuk mu'jizat Nabi yang paling besar. Yang dengan peristiwa itu Nabi Allah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menarik adalah peristiwa yang membutuhkan waktu sangat panjang itu hanya terjadi dalam waktu 1 malam, bahkan kurang dari 1 malam. Ya, tammat fi aqadi min lailah. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da waqti salatil isya wa raja'a qabla al-fajr. Beliau keluar dari rumahnya setelah waktu salat isya, ya katakan kalau di sini setengah 8, jam 8 begitu, dan beliau sudah kembali lagi ke rumahnya itu jelang subuh. Berarti waktunya itu kalau menggunakan waktu khatulistiwa kita ini ya, itu nggak sampai 9 jam, nggak sampai 9 jam. Padahal kalau kita masuk tol dari mana namanya, dari Kartasura itu 9 jam baru sampai Jakarta. Ini Jakarta itu jaraknya nggak sampai 1000 km kan. Kalau kita naik pesawat itu, katakan kita terbang dari NJIA gitu, dari Kulon Progo sana 9 jam, paling jauh sampai mana kalau nonstop? Nah, paling sampai Spanyol kan. Nah, ini sampai langit. Bada'at hadhihi rihlah indama ja'a Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyahruja bihi min baitihi fi Makkah ila al-Ka'bah. Jadi dimulai dengan datangnya malaikat Jibril, ya, kemudian mengajak Nabi berjalan ke Ka'bah
Nah, di Ka'bah itu ada peristiwa yang serupa dengan peristiwa yang dialami Nabi ketika kecil. Indal Ka'bah syaqqa Jibril saddur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di depan Ka'bah itu Nabi Muhammad dibelah lagi dadanya. Kalau yang cerita yang melekat di benak kita kan ketika Nabi kecil, tapi ketika dewasa ternyata kembali. Wa akhraja qalbahu wa ghasalahu bima'i zamzam wa mala'ahu imanan wa hikmatan summa raddahu wa khata sadrahu syarif. Ya, malaikat Jibril membelah dada Nabi, mengeluarkan jantungnya, kemudian menuangi jantung Nabi itu dengan air Zamzam, lalu kemudian jantung Nabi itu diisi dengan iman dan hikmah, kemudian mengembalikannya ke dada Nabi dan dada Nabi kembali seperti semula. Tapi yang menarik adalah kata para sahabat yang menyaksikan tubuh Nabi, bekas luka itu ada. Jadi bekas jahitan itu ada. Kalau kita kemudian bertanya jahitnya pakai apa, nggak tahu gitu. Karena itu termasuk peristiwa gaib yang kalau bahasa kerennya itu teknologinya itu sudah melampaui apa yang kita miliki. Itu bahkan tidak menggunakan teknologi buatan, jelas tidak menggunakan teknologi buatan manusia kan, tapi kuasa yang Allah berikan kepada Jibril untuk melakukan hal itu terhadap tubuh Nabi. Wa hadhihi al marrah as-tsaniyah wal akhirah allati syaqqa fiha sadru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaqqa fiha sadru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kali kedua dan yang terakhir dari peristiwa pembelahan dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berkaitan dengan pembelahan dada itu, surat yang menjelaskannya adalah surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak itu ternyata salah satu maknanya bukan saja melapangkan tapi membelah. Nashrah itu artinya nasyukku. Kami lapangkan itu bermakna juga kami belah. Bukankah telah kami belah dadamu? Itu dia. Wa wada'na anka wizraka, dan kami cabut dari dadamu itu, atau dohar kan punggung ya, bisa bermakna beban, bisa bermakna ya berkaitan dengan sebagian kecenderungan manusia Nabi yang di situ mengandung dosa dan sebagainya diganti dengan yang disebutkan tadi, imanan wa hikmatan, diganti dengan iman dan hikmah. Summa rakiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-buraq. Nah, kemudian Nabi mengendarai makhluk yang namanya buraq. Dan di sini katakan dia adalah dabbah, dia serupa binatang melata. Ma'a Jibril, ya, bersama dengan malaikat Jibril, dan buraq itu nanti terbang. Wa ma hiya illa lahadhat hatta wasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril ila Baitil Maqdis. Hanya waktu sejenak Nabi dan malaikat Jibril sudah sampai ke Baitul Maqdis. Falamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baitul Maqdis ma'a Jibril wajada amran 'aziman. Nah, ketika beliau sampai ke Baitul Maqdis ada satu peristiwa yang sangat besar. Peristiwa berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sudah besar kan? Tapi di Masjidil Aqsa ada kejadian yang lebih besar lagi. Apa itu? Ahyallahu lahu jami'al anbiya wal mursalin. Kalau di sini katakan Allah membangkitkan ya para nabi dan rasul yang pernah ada itu semuanya dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak ada keterangan apakah para nabi itu dengan tubuhnya atau dengan ruhnya semata. Tapi pasti nabi bertemu dengan para nabi dan rasul terdahulu. Kalau berdasarkan hadis ahad dikatakan jumlah nabi itu berapa? 124.000 nabi. Kalau rasul itu berapa? 300-an rasul, ada beda pendapat 13, 313, 314 atau 315, itu ada beda pendapat. Terus kemudian dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril alaihi salam Baitul Maqdis fa uqimatis shalah. Ketika Nabi masuk, di situ ada para nabi dan rasul yang telah meninggal ya, yang kemudian Allah bangkitkan kembali, dan Nabi mengimami salat. Ya, liyakuna imaman fis sholati bi jami'il anbiya wal mursalin. Jadi Nabi mengimami, salah satu mukjizat besarnya di situ kan, Nabi mengimami salat para nabi dan rasul yang telah terdahulu. Wa hadhihi wallahi, dan demi Allah
inilah diantara a'dhamu sholatin waqa'at fit tarikh, sholat yang paling agung yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Kalau Anda buka YouTube itu kan kadang-kadang muncul salah satu adegan film yang mengagumkan, yaitu ketika Al-Fatih mengimami sholat, yaitu sholat Jumat jelang runtuhnya Konstantinopel kan, ketika beliau mengimami banyak pasukan kaum muslimin, yang di dalam sejarah dikatakan bahwa semua pasukan yang berada di belakang beliau, bahkan ulamanya itu seumur-umur tidak pernah kehilangan sholat 5 waktu, sebagiannya lagi tidak pernah kehilangan sholat sunnah, dan sebagiannya lagi tidak pernah kehilangan sholat malam. Itu aja udah mengagumkan. Nah, di sini lebih mengagumkan lagi, imamnya adalah Nabi Muhammad SAW dan makmumnya adalah para nabi dan rasul yang pernah ada di dalam sepanjang sejarah umat manusia. Wa a'dhamu syarafin li rasul, dan itu adalah kemuliaan yang paling mulia dari nabi. Anda bisa bayangkan nggak, dalam kondisi nabi menjalankan tugas dakwah ditindas manusia, kehilangan orang tercinta, lalu kemudian diberikan peristiwa yang mengagumkan, yaitu mengimami para nabi dan rasul. Ya kan, bahwa senior beliau semua kan, berarti kan ayyakuna imaman bi a'immatil khalqi alaihi wassalatu wassalam. Lamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min salatihi bil anbiya'i wal mursalin ji'a bil mi'raj. Nah, selesai salat beliau kemudian terbang, ya. Dikatakan bahwa sulam, ada tangga begitu. Liakin ya'lamu la ya'lamu syaklahu wa qadrahu illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu tangga itu seperti apa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat tangga itu apa itu. Dan Nabi kan tidak mungkin melihat terlalu lama kan, beliau lakukan apa yang menjadi perintah Allah dan beliau berlalu saja. Adapun hakikat dari tangga yang mengantarkan Nabi ke langit itu hanya Allah yang tahu. Lalu kemudian apa? Fa idza hiya lahadat hatta wasala ila sama'id dunya. Ya, jadi meskipun itu tangga, ya, di sini dikatakan Raqiba Rasulullah SAW ma'a Jibril al-Mi'raj. Ya, jadi lagi berkendara untuk kemudian melewati tangga itu ke atas, dan itu sejenak saja sampai kemudian beliau sampai ke as-sama'id dunya, sampai ke langit dunia. Falamma futiha lahum ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahwaliha syai'al ajibah. Jadi dan ketika beliau sampai ke langit itu, beliau melihat berbagai kejadian yang mengagumkan. Apa saja itu? Yang pertama adalah ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sama'id dunya Abul Bashar Adam alaihi salam. Beliau bertemu dengan Adam alaihi salam di langit dunia. Lalu kemudian apa yang beliau juga lihat, ya, beliau menyaksikan pemandangan ra'aha la akalatil amwalil yatama zulman wal iyadu billah. Beliau menyaksikan peristiwa penyiksaan yang Allah lakukan terhadap orang-orang yang memakan harta anak yatim. Jadi orang yang mendapatkan amanat harta anak yatim itu kan sebenarnya kan boleh untuk menggunakan sebagian harta anak yatim itu untuk kepentingannya, tapi itu dengan batas-batas yang sangat terbatas, itu dengan jumlah yang sangat terbatas. Maka ketika dia melampaui batas kewajarannya, itu yang disebut sebagai aklu amwalil yatim, memakan harta anak yatim. Lalu apalagi yang beliau lihat di langit dunia? Halal mughtabin, beliau melihat siksaan para tukang ghibah. Ya, beliau melihat kondisi para tukang ghibah. Walau ghibah itu sesuatu yang bagi kita dianggap lumrah saja. Kalau kita mencermati bagaimana perilaku orang-orang di media sosial, orang mudah sekali mengatakan saya bersaksi ini orang baik begitu. Bermudah-mudah dalam persaksian itu yang berangkat dari kecenderungan emosional itu bisa dimaklumi, ya. Tetapi kita tahu bahwa itu tidak tepat. Karena ukuran baik tidak baik di dalam agama kita itu sangat rigid. Ya tentu berkaitan dengan hukuman itu terserah Allah, ya. Dan kita selalu berharap rahmat Allah baik untuk diri kita maupun untuk orang lainnya. Tetapi kita orang akhir zaman ini itu banyak hal yang kita tuh sangat longgar, termasuk dalam persoalan perghibahan itu kita sangat longgar, padahal itu kan ancamannya serius.
Kemudian wahalaz zunat. Zunat itu jamak dari kata zani, para pezina. Di akhir zaman juga orang-orang banyak yang jatuh ke dalam zina. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan anak turun kita. Lalu kemudian wahala akalatir riba, kondisi para pemakan riba. Ya, riba ini juga sesuatu yang sangat lumrah di zaman kita ini. Kita berlindung kepada Allah. Dan di sini katakan naudzubillahi min hadhil a'mal. Ya, kita berlindung kepada Allah dari amal perbuatan ini tadi, berkaitan dengan memakan riba, memakan harta anak yatim, kemudian zina dan riba. Nah, jadi yang beliau saksikan ya di langit dunia itu adalah di antaranya adalah kondisi ya para pelaku zina, para pelaku riba, para pemakan harta anak yatim dan para pemakan harta riba. Lalu kemudian dikatakan apa? Summa sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril alaihi salam ila sama'is tsaniyati fara'a fiha. Dan beliau naik ke langit yang lebih tinggi, dikatakan sebagai langit kedua. Apa yang beliau saksikan? Ibnail Khalah, Yahya ibni Zakaria wa Isa bin Maryam. Dua anak dari bibi beliau. Kenapa dikatakan bibi? Ya, karena dua nabi ini jalurnya bukan dari jalur ibu beliau, bukan dari jalur Hajar, tapi dari jalur Sarah. Maka dikatakan sebagai ibu dari Khalah. Siapa kedua orang itu? Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Summa sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril ila sama'is tsalisah, kemudian naik ke langit ketiga. Fara'a fiha Yusuf. Beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Apa komentar Nabi berkaitan dengan Nabi Yusuf? Dalam riwayat Muslim dikatakan u'tiya syatral husni. Jadi beliau itu diberikan separuh dari keindahan. Jadi kalau ada orang ganteng zaman sekarang gitu ya, Nabi Yusuf jauh di atas itu. Itu dia, dikatakan syatral husni. Beliau diberi separuh keindahan dunia itu ada pada diri Nabi Yusuf alaihi salam. Di Arab itu kan ada seorang lelaki yang dilarang masuk ke beberapa negara kan, karena dianggap terlalu ganteng itu. Bayangkan ada razia orang ganteng itu. Kalau di sini mungkin razia wong elek itu, guys. Wallahu a'lam. Summa sa'ida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Jibril ila sama'ir rabi'ah. Lalu kemudian naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Lalu kemudian ini masih cukup panjang ya peristiwanya ya, karena memang peristiwanya besar sekali sehingga banyak peristiwa-peristiwa penting. Lalu beliau kemudian ke langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Lalu kemudian ke langit keenam bertemu dengan Musa alaihi salam. Lalu kemudian ke langit ketujuh beliau bertemu dengan Abul Anbiya Ibrahim. Nah, di langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Apa yang dikatakan oleh Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi Ibrahim katakan akri ummataka minnis salam wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah adbatul ma wa anna ghirasuha subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salamku, sampaikan salamku kepada umatmu, beritahu mereka bahwa surga itu tanahnya sangat baik, airnya sangat uzbah itu segar ya, uzbah itu segar, airnya sangat segar, dan rumputan dan tumbuhannya itu terdiri dari kalimat subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar. Hadis ini hasan dari Imam At-Tirmidzi. Kemudian ba'da ma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min liqa'ihi bi abihi Ibrahim dakhala ma'a Jibril al-jannata. Nah, setelah kemudian beliau bertemu dengan bertemu dengan Nabi Ibrahim, malaikat Jibril mengajak beliau masuk ke dalam surga. Apa yang beliau saksikan? Masyahid katsirah. Ada banyak hal yang beliau saksikan di surga. Di antaranya adalah qasran li Umar bin Khattab fa akhbarahu bidzalika. Nabi Muhammad melihat istana yang diperuntukkan untuk Umar bin Khattab. Nantinya kemudian beliau menceritakannya kepada Umar bin Khattab. Kemudian
beliau melihat pembantunya Zaid bin Harithah, ya, anak angkat beliau, ya, yang kemudian nantinya dikatakan tidak boleh dianggap sebagai anak. Beliau bertemu dengan budaknya Zaid bin Harithah, bapaknya Usamah bin Zaid. Kemudian beliau juga melihat Nahrul Kausar. Kausar itu adalah sungai yang kemudian nanti tersambung ke mana? Tersambung ke Haud, ke telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau melihat neraka, di mana apinya itu sangat mengerikan dan penduduknya itu juga kemudian saling mematikan, ya, saling menyerang. Makanya dikatakan surga itu negeri kedamaian. Jadi sedamai-damainya dunia, di surga itu kedamaiannya lebih besar lagi. Dan sekacau-kacaunya dunia, kekacauan di neraka itu lebih besar lagi. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, mungkin masih ada 4 menit ya. Kami mungkin terpaksa kita cukupkan dahulu. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan, ya, biar ada waktu sejenak sebelum azan. Ya, nanti insya Allah pekan depan kita lanjutkan bahasan tentang kondisi atau kondisi dari an-nar, ya, dari neraka. Baik, itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Semoga menjadi penambah iman kita dan penambah kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Li'annakum jami'an ma'a man ahbabtum, ya, karena kita semuanya itu bersama dengan orang yang kita cintai. Kecintaan kita kepada Nabi itu akan membuat kita mudah untuk mencontoh perihidup beliau dan membuat kita nanti dibangkitkan bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang kita harapkan. Sementara kecintaan kita kepada selain beliau itu dikhawatirkan membuat kita berjarak dari kecintaan kita kepada beliau. Lebih-lebih ketika generasi muda kita, ya, mereka dipaksa, dipancing-pancing, diprovokasi oleh media untuk mencintai selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.